Suatu hari, ada seorang bangsawan yang sedang menghina rakyat jelata dengan merendahkan kemampuan sihirnya dan menghukumnya dengan membakar orang itu. Sebelum orang itu tewas, dia berharap bisa belajar banyak tentang sihir dan menguasainya. Dia pun bereinkarnasi menjadi pangeran ketujuh di kerajaan Salom. Anak ini bernama Lloyd dan baru lahir saja sudah hampir menghancurkan kerajaan karena sihirnya. Beberapa tahun kemudian, Lloyd bermain petak umpet bersama para maid. Lloyd ini sudah bisa bicara sejak lahir. Bahkan menurut beberapa para pelayan, Lloyd ini adalah reinkarnasi dari bapak ilmu sihir, yaitu William Bordeaux. Namun sebenarnya Lloyd ini hanyalah rakyat biasa yang bereinkarnasi menjadi pangeran. Lloyd yang sedang sembunyi di perpustakaan pun ketahuan oleh maid yang bernama Silpa. Silpa mengajak Lloyd untuk berlatih pedang dengannya. Silpa ditugaskan untuk mengajari Lloyd berpedang. Saat berlatih, Lloyd menggunakan sihirnya untuk mengimbangi kekuatan Silpa. Lloyd melakukannya karena ingin cepat-cepat membaca buku. Namun ternyata Silpa mengetahuinya dan menangkis serangannya. Kemudian Silpa mengajak Lloyd mandi dan di sana dia diceritakan bahwa dulunya ada iblis yang hampir menghancurkan kerajaan Salom. Namun iblis itu berhasil disegel dalam buku yang bernama Grimoire, dan buku itu disegel di perpustakaan terlarang bawah tanah. Malamnya, Lloyd yang gemar membaca buku pun penasaran dengan buku Grimoire itu. Dia menyelinap ke perpustakaan terlarang itu menggunakan sihir hilang. Para penjaga itu mengatakan jika ada seseorang yang berhasil masuk pun tidak akan bisa membuka segel pintu perpustakaan itu, karena pintu itu telah disegel oleh 10 penyihir yang menciptakan penghalang tak tertembus. Namun Lloyd dengan mudahnya menghancurkan penghalang itu dan langsung masuk ke dalamnya. Di sana dia bertemu dengan buku Grimoire yang merayunya untuk membuka segelnya. Awalnya Lloyd menolaknya, namun karena Grimoire ini akan mengajarkan sihir kuno, Lloyd dengan polosnya menyetujuinya. Setelah segel terbuka, Lloyd langsung diserang oleh Grimoire itu. Namun Lloyd menangkisnya dengan mudah dan mempelajari serangannya. Grimoire yang merasa diremehkan mencoba menyerangnya berkali-kali. Namun penghalang Lloyd sama sekali tidak hancur, yang membuat iblis itu kebingungan. Dia pun mengeluarkan sihir terkuatnya dan mencoba menyerangnya lagi. Namun usahanya sia-sia karena penghalang Lloyd sangatlah kuat. Sekarang giliran Lloyd menyerangnya dan mencoba mempelajari sihir pertahanan darinya. Bukannya bertahan, iblis itu malah terkena serangannya yang membuatnya mengaku kalah dan ingin menjadi familiarnya saja. Lloyd pun setuju, karena ruangannya telah berantakan. Lloyd mengembalikannya seperti semula. Karena Grimoire itu terlalu mencolok, Lloyd menyuruhnya untuk menjadi lebih kecil lagi supaya dia bisa masuk ke dalam jubahnya. Paginya, kakaknya yang bernama Albert datang menemui Lloyd dan mengajaknya latihan sihir bersama. Lloyd tidak ingin mencolok di sini dan sengaja membelokkan sihirnya. Setelah selesai, Albert meninggalkan lapangan itu yang membuat Lloyd kegirangan karena dia bisa bereksperimen sihir di situ. Lloyd mengatakan ingin belajar sihir Grimoire, namun Grimoire mengatakan mustahil karena hanya iblis yang bisa melakukannya karena mereka punya 2 kepala. Si Lloyd langsung memasukkan Grimoire ke telapak tangannya supaya mereka bisa menggunakan mantra ganda. Namun bukannya mantra ganda, Lloyd malah menggabungkan ratusan mantra sihir yang membuat si Grimoire ketakutan melihat rapalannya. Lloyd menggabungkan ratusan mantra yang berbeda sekaligus yang menciptakan lingkaran sihir yang sangat besar. Bahkan mungkin sebesar lapangan latihan itu. Lloyd menembakkan sihirnya ke arah langit, yang ternyata sihirnya itu sampai ngebuat langitnya bolong dan langsung menjadi malam hari. Lloyd yang melihat efeknya separah itu langsung menutup langitnya lagi. Beberapa waktu kemudian, saat Lloyd sedang membaca buku, Grimoire menunjukkan berita tentang petualang peringkat A yang berhasil menaklukkan Dungeon. Si Lloyd langsung penasaran dan ingin mencobanya juga. Supaya Lloyd bisa keluar tanpa ketahuan, dia menggunakan biji kenari dan menyihirnya menjadi bayangan dia sendiri, yang akan menggantikannya selama dia pergi. Namun karena boneka itu bisa dicurigai oleh Silpa, Lloyd menggunakan pikiran Grimoire di boneka itu, dan tetap menggunakan badan Grimoire di telapak tangannya. Lloyd pun langsung terbang keluar mencari Dungeon itu, tapi dia tidak tahu lokasi Dungeon itu di mana.
Tiba-tiba di bawahnya ada seorang petualang yang sedang dikejar oleh para orc. Dan dia melawan orc itu dengan teknik bela diri dan mengalahkan para orc itu. Lloyd yang melihatnya dari atas tebing ketahuan. Dan petualang itu menyuruhnya keluar, namun karena Lloyd takut identitasnya kebongkar sebagai pangeran ketujuh, dia berusaha menyamar. Petualang itu pun mendekati Lloyd karena penasaran siapa yang menguntitnya. Setelah menemui Lloyd, ternyata Lloyd sudah berubah wujud menjadi gabungan antara dirinya dan kakaknya, yakni Albert. Petualang itu mengajaknya berkenalan. Di sini nama Lloyd disamarkan menjadi Robert. Dan petualang itu juga memperkenalkan dirinya yang bernama Tao. Dia ini petualang dengan rank B. Lloyd bertanya tentang Dungeon kepadanya. Karena Tao terpukau dengan ketampanan Lloyd yang menyamar ini, Tao menunjukkan Dungeon itu dan beristirahat sebentar. Di sini Lloyd mencoba meniru pernafasan Ki yang membuat Tao kebingungan kenapa dia bisa melakukannya. Jadi Tao nanti akan mengajari Lloyd. Tiba-tiba muncul bos Dungeon itu, yaitu Wolf, yang langsung dikalahkan oleh Tao. Karena bos Dungeon telah tewas, peti hartanya menjadi terbuka. Saat mereka mencoba membukanya, ternyata peti itu memiliki jebakan. Untungnya Tao berhasil diselamatkan oleh Lloyd dan muncul monster leak dari peti itu. Tao yang menyadari kalau leak itu berbahaya, dia langsung mendorong Lloyd keluar dari Dungeon dengan tekniknya. Tao mencoba bertarung dengannya. Leak itu bertahan dengan penghalangnya. Tao mengeluarkan semua kemampuannya yang telah dilatihnya sejak umur 5 tahun. Dengan serangannya yang bertubi-tubi, dia berhasil menghancurkan penghalangnya. Dia pun kelelahan setelah mengeluarkan semua kekuatannya. Namun ternyata Leak itu masih baik-baik saja. Sekarang giliran Leak itu menyerang Tao yang tengah sekarat dengan sihirnya. Namun Tao diselamatkan oleh Lloyd dengan penghalangnya. Leak itu mencoba menyerang penghalang Lloyd berkali-kali. Namun penghalang Lloyd sama sekali tidak hancur. Di sini Lloyd tidak menggunakan sihir. Dia mencoba belajar Ki dengan menggunakan nafasnya. Karena dia perlu banyak oksigen, dia menghilangkan penghalangnya dan hanya menghindari serangan Leak itu sambil mempelajari teknik Ki. Saat serangan Leak hampir mengenainya, Ki Lloyd sudah selesai dan langsung mencoba untuk menangkis serangan Leak itu dan berhasil menangkisnya. Leak menyerangnya berkali-kali, namun serangannya ditangkis semua oleh teknik Ki milik Lloyd. Sampai akhirnya Lloyd menyempurnakan tekniknya, sehingga di akhir serangannya dia berhasil mengalahkan Leak dengan sekali serangan. Setelah selesai, Lloyd langsung mengambil harta itu. Isi di dalamnya hanya berisi pisau kecil yang menurut Tao tidak berharga. Namun Lloyd menyimpannya karena dia tahu pisau ini dibaluri mana sehingga bukan pisau biasa. Mereka pun keluar dari Dungeon bersama dengan Lloyd membawa inti Dungeon itu. Tao memujinya karena ternyata dia bukan orang biasa, bahkan bisa menggunakan teknik Ki yang tidak bisa dia kuasai. Kemudian Lloyd kembali ke rumahnya. Setelah sampai di sana, Grimoire yang menyamar menjadi Lloyd penuh benjolan karena tidak bisa mengimbangi latihan pedang bersama Silpa. Di sana Lloyd mencoba menganalisa pisau itu dan ternyata benar pisau itu dilapisi mana. Sehingga dia memiliki ide untuk membuat cairan khusus yang bisa untuk melapisi mana. Dengan mencampurkan beberapa bahan hingga menjadi sebuah cairan yang sangat kuat jika digunakan untuk mantra penguatan. Sehingga tinggal diberikan sentuhan akhir yaitu benda yang akan diperkuat. Lloyd datang ke kantor Albert untuk meminta beberapa pedang untuk diperkuat. Albert pun memberikannya 120 pedang. Lloyd langsung mencoba menguatkannya sampai seharian penuh dan berhasil menguatkan 50 pedang dan yang lainnya gagal. Saat Albert melihat pedangnya, ia terkesan melihat sihir penguatannya yang sangat hebat. Sehingga Albert mengajaknya mengikuti perburuan monster sekalian mencoba pedang yang diperkuat Lloyd. Mereka pun memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan muncul beberapa monster yang dengan mudah para pengawal kalahkan. Pengawal itu keheranan karena pedang milik Lloyd sangatlah tajam, membuat mereka mulai mempercayai sihir penguatan Lloyd. Tiba-tiba datang Tao yang juga membantu di sana. Tao sedikit mencurigai Lloyd karena dia memakai teknik Ki dan mirip dengan Robert.
karena saat ini Lloyd tidak sedang menggunakan samaran Robert. Akhirnya Tao pun ikut mereka sampai ke danau untuk berkemah di sana. Karena perkemahannya sudah memasuki hutan, muncul sebuah monster Beowulf. Inilah waktu yang tepat bagi Albert menguji kekuatan pedangnya. Dan benar saja, kekuatan Albert meningkat drastis dan bisa membunuh Beowulf itu dalam sekali serangan. Namun tiba-tiba Beowulf itu bangkit kembali yang membuat Albert kebingungan. Dan muncul iblis dari dalam mulutnya yang membuat para monster iblis menyerang mereka. Albert dan yang lainnya berusaha melawan mereka, namun regenerasi mereka terlalu besar yang membuat mereka tidak bisa tewas. Grimoire memberitahu Lloyd kalau para monster tidak akan mati jika iblis itu masih mengendalikannya. Bukannya membantu, Lloyd malah ingin belajar mengendalikannya juga seperti iblis itu. Silpa yang kesal karena tingkah laku iblis itu mulai menyerangnya hingga membuat kakinya terputus. Walaupun iblis itu bisa beregenerasi lagi, namun para monster yang lain tidak bisa dan kehilangan kendali. Karena orang yang mengendalikannya sedang diserang. Silpa pun mencoba menggunakan pedangnya yang telah diperkuat oleh Lloyd. Benar saja, serangannya membuat iblis itu tidak berkutik dan terpisah dari sarangnya. Teknik berpedang Silpa bukanlah teknik biasa. Dia adalah mage terkuat dalam hal berpedang. Saat Silpa mendekatinya, iblis itu mulai serius dengan mengeluarkan gas beracun dan bertransformasi. Silpa pun diserang dengan sekali serangan oleh iblis itu hingga Silpa terpental jauh ke laut. Tao juga turut membantu dengan menahan serangan iblis itu. Namun dia tidak kuat menahannya dan terpental ke laut juga. Iblis itu mengeluarkan racun yang membuat Silpa dan yang lainnya melemah, yang membuat Tao dan Silpa ditawan olehnya. Lloyd yang datang membuat iblis itu terkejut karena dia tidak terpengaruh oleh racunnya. Iblis itu langsung menyuruh semua monsternya untuk menyerang Lloyd. Namun Lloyd yang sudah berhasil belajar sihir pengendali sangat santai menghadapinya. Dengan sihirnya, semua monster itu langsung dalam kendali Lloyd sehingga monster itu sekarang menjadi bawahan Lloyd. Karena para monster itu sudah tidak dikendalikan iblis lagi, giliran monster itu balas dendam kepada iblis itu karena telah mengendalikannya. Namun iblis itu tetap berusaha bertahan dan mengalahkan semua monster itu. Lloyd yang sedang menguji sihirnya membuat penghalang yang sangat banyak. Penghalang itu terus mengejar iblis itu sampai membuat iblis itu ketakutan. Karena banyaknya penghalang yang dibuat sehingga menciptakan kurungan penghalang yang sangat besar, yang membuat iblis itu terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Saat inilah Lloyd menguji sihirnya yang menggabungkan semua elemen seperti air, api, udara, dan tanah yang membuat iblis itu lenyap seketika. Albert dan yang lainnya pun terbangun karena racunnya sudah tidak ada lagi, dan kepulangan mereka disambut para warga di sana. Di kerajaan, Albert menjelaskan semuanya kepada ayahnya dan meminta agar Lloyd diikutsertakan dalam perebutan tahta kerajaan. Karena perburuannya kali ini berhasil berkat Lloyd. Namun Lloyd sendiri menolaknya karena dia tidak tertarik dengan itu. Di luar, dia bermain dengan salah satu monster yang telah ia jinakkan waktu itu. Karena monster ini mengikutinya sampai ke kerajaan. Dia memberi nama Beowulf itu Shiro karena warnanya putih. Silpa menyuruhnya untuk bertemu dengan ahli monster saja, yaitu kakaknya sendiri, yaitu Aliese, putri ke-6 kerajaan Salom. Di sana, Lloyd meminta diajarkan cara berkomunikasi dengan monster. Alice mengatakan bahwa cara terbaik berkomunikasi dengannya yaitu dengan cinta. Karena dengan itu, dia bisa menyuruhnya tanpa perintah yang rumit. Lloyd yang mendengarnya langsung tertarik dan langsung mencobanya. Lloyd mencoba memberikan beberapa perintah kepada Shiro tanpa perintah secara langsung, melainkan dari kepalanya layaknya telepati. Setelah itu, saat sedang berjalan dengan Silpa, Albert memperkenalkan adiknya yaitu Dian, pangeran keempat kerajaan Salom. Dian mengajaknya ke tempatnya untuk membuktikan apakah benar Lloyd yang memperkuat pedang para pengawal waktu itu. Karena Dian adalah seorang pandai besi, dan Lloyd memperlihatkan prosesnya yang membuat Dian terkejut melihatnya. Karena cara Lloyd sangat unik dan efisien, yang membuat Dian ingin membuat pedang terkuat dengan Lloyd.
Proses pembuatannya pun berlangsung, namun selalu gagal karena ternyata esensi mana yang digunakan itu esensi yang Dian beli dengan harga murah. Oleh karena itu, Silpa mengajaknya ke Dungeon untuk mengalahkan monster dan mengambil inti monster. Karena itu bisa digunakan menjadi esensi mana yang berkualitas. Pertama, mereka mendatangi guild petualang untuk mendaftarkan diri dahulu dan menguji kekuatannya pada bola kristal. Karena Lloyd takut bola kristal itu meledak saat disentuhnya, dia menekan mananya sampai 1%, yang membuat kemampuannya memiliki rank E, kecuali sihirnya saja yang memiliki rank A. Kemudian datang Tao yang tidak menemukan Albert, dan mereka mengambil quest Dungeon dan menaklukkan Dungeon random. Sehingga saat kepulangan Lloyd, mereka langsung membuat pedangnya bersama Dian, dan mencobanya di lapangan sihir. Dan pedangnya sangat kuat sampai membuat Dian dan Albert melongo, sehingga mereka membuat masal pedang itu untuk kebutuhan perang. Malamnya saat Lloyd akan beristirahat, dia melihat seseorang di tengah taman sehingga dia menghampirinya. Orang tersebut yang ketakutan berusaha kabur, namun Lloyd telah memasang kurungan penghalang yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Orang itu menyerang Lloyd menggunakan racun. Awalnya Lloyd bisa menetralkan racun itu, namun ternyata racun itu bisa menembus Lloyd. Dia malah terkesan karena racunnya bisa menembusnya, dan orang itu bisa menghancurkan penghalang Lloyd. Dan dalam waktu singkat dia bisa kabur menghilangkan keberadaannya. Lloyd mengira itu adalah pembunuh bayaran yang terpampang pada quest tingkat tinggi di guild petualang, yang beranggotakan 6 orang yang memiliki kemampuan unik. Lloyd sebenarnya tahu kemana perginya orang itu, dan dia terkesan dengan cara dia menghilangkan keberadaannya. Makanya dia melepaskan orang itu. Pembunuh itu kembali ke kelompoknya dan menceritakan kejadian yang ia alami. Namun ternyata Lloyd sudah berada di sana karena mengikuti jejak pembunuh tadi. Karena salah satu dari mereka menyadari keberadaan Lloyd, dia pun turun dan menghilangkan penghalangnya untuk mencoba mencontoh kemampuan unik dari mereka. Lloyd bertarung dengan mereka semua dan menganalisis tiap-tiap kemampuan dari mereka, dan juga mempelajarinya satu persatu. Seperti biasa, bocil ini sangatlah maniak dalam ilmu sihir, sehingga semua sihir ingin dia kuasai. Setelah semuanya menunjukkan kekuatannya, giliran Lloyd yang menyerang mereka. Di sini Lloyd menggunakan 2 pedang dengan meniru cara bertarung Silpa. Satu persatu dari mereka terkena serangannya hingga menyisakan Ren, yakni orang yang menggunakan teknik racun kepada Lloyd. Saat mendekatinya, Galilea pengguna sihir jaring laba-laba melindungi Ren dan memohon untuk tidak menyerangnya, karena Ren ini sebenarnya tidak bisa bertarung. Karena sebenarnya mereka semua juga tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka sepenuhnya, sehingga Lloyd yang berbaik hati menempelkan mantra ke punggung Galilea, sehingga mana dia sekarang menjadi stabil. Kemudian Lloyd menempelkan mantranya ke semua orang di sana, sehingga mereka semua sekarang bisa mengendalikan sihirnya. Sebagai balas budi, mereka membuatkan Lloyd pakaian baru, karena bajunya telah kotor saat bertarung dengan mereka semua. Mereka semua merayakannya dengan pesta kecil-kecilan. Galilea menceritakan satu orang lagi, yaitu pemimpin mereka yang memiliki kemampuan teleportasi secara random. Dia bernama Jet. Mereka mempunyai emblem berbentuk koin dengan gambar serigala, untuk menandakan kalau mereka ini dari guild pembunuh bayaran. Saat sedang menceritakannya, tiba-tiba muncul surat yang memiliki emblem serigala yang menandakan bahwa ini surat dari Jet. Beberapa waktu kemudian, Silpa datang bersama Shiro. Namun mereka semua sudah tidak berada di situ. Silpa menemukan pesan dari Lloyd yang mengatakan, "Aku akan mengunjungi Lordos bersama guild pembunuh bayaran." Albert yang membacanya seketika ketakutan dan mengira bahwa Lloyd ini diculik dan dijadikan sandera oleh Lordos. Silpa yang menemukan pakaian Lloyd juga memperkuat dugaan mereka, sehingga mereka menyatakan perang terhadap Lordos. Padahal saat mereka membuka surat itu, Jet mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menggulingkan penguasa Lordos yang sedang mempersiapkan perang. Sekarang pemimpin Lordos menjadi Jet, dan dia mengajak mereka semua bergabung di sana untuk berpesta merayakannya. Namun Lloyd mengira itu hal yang aneh karena Jet bisa mengirimkan surat itu secara tepat, yang menandakan bahwa Jet sudah bisa mengendalikan kekuatannya.
sehingga mereka semua pergi ke Lordos untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Karena sudah terlalu malam, mereka beristirahat sebentar untuk berkemah. Mereka menyantap makanan yang dibuat oleh Ren karena dia memang berbakat memasak. Di situ Galilea menceritakan lagi bahwa Jet itu sebenarnya anak ketiga dari penguasa Lordos. Lordos dikuasai oleh keluarganya yang jahat. Setiap hari mereka selalu merencanakan peperangan. Jet sampai putus asa mencari cara untuk menghentikan itu. Dia mendekati kuil pembunuh bayaran hanya untuk membuatnya bahagia karena saat bersama mereka, Jet merasa lebih nyaman. Impian dia adalah menggulingkan kerajaan tersebut sendirian karena dia merasa punya tanggung jawab itu. Malam itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Lordos. Sebelum sampai di sana, Lloyd tertidur dan mereka akan mencoba mengawasi Lordos terlebih dahulu dan meninggalkan Lloyd beristirahat sendirian. Grimoire juga ikut mengawasi bersama mereka. Saat sampai di sana, ternyata benar ada sambutan pesta. Mereka semua disambut dengan gembira. Saat itu juga Jet datang menyambutnya. Mereka sangat senang bertemu Jet. Namun saat Eren berbicara kepadanya, tiba-tiba mereka semua dijatuhkan Jet dengan sihirnya. Dia memakai sihir gravitasi yang membuat mereka semua berlutut. Ternyata semua orang di sana adalah iblis milik Jet. Grimoire yang melihatnya berusaha menyerangnya supaya mereka bisa kabur. Namun ternyata Grimoire malah ditendang oleh Jet sampai terpental ke arah Lloyd dan membangunkannya. Ternyata dia bukanlah Jet yang sebenarnya, melainkan Guisarme dari dunia bawah. Dia telah mengambil alih tubuh Jet karena dia sangat tertarik dengan kemampuan teleportasinya. Dia mengangkat Ren dan melihat tanda sihir yang diberikan Lloyd. Dia bertanya kepada Ren, siapa yang memberikan tanda ini? Tiba-tiba Lloyd datang dari atas dan langsung menyerangnya. Lloyd langsung menghampiri Ren dan menyembuhkan lukanya. Dia juga menyuruh mereka semua kabur karena Guisarme mengincar mereka. Guisarme yang keluar dari bawah tanah menyuruh bawahannya untuk mengejar kuil pembunuh itu. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Lloyd, dan Lloyd langsung menghentikan mereka dengan sihirnya. Yang pada akhirnya pertarungan antara Lloyd dan Guisarme pun tidak terelakkan. Guisarme mencoba menyerang Lloyd dengan mantra pembunuh. Serangannya dapat menembus penghalang Lloyd dan Lloyd menghindarinya. Lloyd langsung menganalisa sihir macam apa yang digunakan Guisarme. Dan Grimoire menjelaskannya kalau itu sihir iblis tingkat tinggi. Iblis dibedakan berdasarkan kelasnya. Bawahan Guisarme berada di kelas 10, Pazuzu kelas 8, Grimoire kelas 3, dan Guisarme merupakan kelas bangsawan iblis yang jauh melebihi kelas 1. Menurutnya 100 iblis kelas 1 pun belum pasti punya peluang melawannya. Namun Lloyd yang penasaran dengannya tidak menuruti ucapan Grimoire dan tetap melawannya. Guisarme menyerang Lloyd dengan satu tombak kecil dan hampir menembus penghalang Lloyd. Dia pun menyerangnya lagi dengan ribuan tombak yang bisa mengincarnya seperti rudal. Lloyd pun bertahan dengan penghalangnya dan berusaha menghindari serangannya. Setelah berhenti, Lloyd diserang dari belakang menggunakan tombak teleportasi yang menombaknya berkali-kali. Yang ternyata itu hanyalah boneka Lloyd, dan Lloyd yang asli muncul dari belakang. Guisarme refleks menghindarinya dengan berpindah ke belakang juga. Di sisi lain, para pembunuh bayaran yang dikejar iblis berusaha bertahan. Untungnya mereka dibantu oleh datangnya Albert dan pasukannya. Albert menginterogasi mereka dengan beberapa pertanyaan. Albert mengira bahwa merekalah yang telah menculik Lloyd. Namun Ren mengatakannya sebenarnya. Dan datang Aliese dengan Fenrirnya yang membuktikan bahwa Ren mengatakan yang sejujurnya. Karena jika tidak, Fenrir itu pasti akan menyerangnya. Untuk sementara, mereka mempercayai Ren dan melawan para iblis itu. Tiba-tiba jembatan penghubung diputus agar pertarungan Lloyd tidak dilihat oleh mereka. Albert dan pasukannya keluar jembatan untuk mengurus iblis yang lain. Sedangkan Shilpa mengurus pimpinan iblis itu yang sama-sama punya skill berpedang. Mereka sama-sama mengeluarkan tekniknya masing-masing. Shilpa dan iblis itu sama-sama terluka sedikit di dahinya. Namun iblis itu langsung beregenerasi. Shilpa memanggil Shiro untuk mengambil pedang yang ia dapatkan dari pemberian Lloyd. Waktu itu Lloyd memberikan pedang khusus yang bisa mengimbangi kekuatan Shilpa. Karena dengan pedang biasa Shilpa tidak bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya.
karena pedangnya selalu hancur. Lalu Shilpa langsung maju dan mengeluarkan teknik terbaiknya. Dengan sekali serangan, iblis itu langsung lenyap. Lloyd menggunakan bayangan boneka untuk menyerang Guisarme dan menghilangkan tubuh yang aslinya dengan sihir hilang untuk mendekati dan mengurai mantra teleportasi milik Guisarme sehingga dia bisa menganalisa dan masuk ke dalamnya. Walaupun hal ini sangat berisiko dan berbahaya, Grimoire juga tidak menyetujuinya, namun Lloyd tetap bertekad melakukannya. Lloyd berhasil masuk ke dalam sihirnya dan mencari Jet di sana. Namun dia tidak menemukannya dan hanya melihat sesuatu di langit. Namun dia sudah mendapatkan jawabannya. Dia melepaskan semua bonekanya dan menunjukkan dirinya kepada Guisarme. Guisarme mengira Lloyd menyerah, namun Lloyd sebenarnya sudah mengetahui counter dari teleportasinya, yaitu serangan mana teknik Ki. Sekarang Lloyd bisa menyerangnya bahkan saat Guisarme sedang berteleportasi. Lloyd menyerang Guisarme berkali-kali, bahkan ketika dia berteleportasi, Lloyd dapat menebaknya. Serangan Lloyd benar-benar brutal. Dia menyerangnya sampai ke dalam lava bumi. Karena Guisarme tahu itu berbahaya, dia melakukan teleport ke atas. Namun usahanya sia-sia karena Lloyd tetap bisa menebaknya dan membuat dia terserang secara terus-menerus ketika Guisarme melawannya. Karena Guisarme tahu Lloyd sudah bisa mengonternya, dia menggunakan kekuatan aslinya dengan menyerap mana di atmosfer sekitar dia. Guisarme menciptakan bola hitam Fana, dan dia dengan percaya diri menyerang Lloyd dengan serangan itu. Namun Lloyd dengan tenangnya menghilangkan serangannya. Lloyd membatalkan serangan itu dengan meniru teknik yang Guisarme gunakan. Dulu saat Lloyd kecil, dia juga menggunakan teknik bola hitam Fana, hanya saja dia belum mengetahui namanya. Dia sering menggunakan teknik itu untuk bermain-main menghancurkan gunung. Dia mencoba bereksperimen apa yang terjadi jika sebuah sihir besar ditabrakan dengan sihir yang sama. Maka hasilnya adalah netral dan saling menghilangkan. Guisarme yang mendengar ini tidak percaya dengannya karena tidak mungkin Lloyd melakukannya. Karena membuat satu teknik itu saja, dia perlu mengumpulkan semua mana yang ada di atmosfer. Tidak mungkin Lloyd memiliki mana sebesar itu. Karena geram, Guisarme mendekati Lloyd dengan teleportasi dan menyentuh kepalanya. Saat itu juga Guisarme melihat mana Lloyd yang sangat tidak masuk akal. Mananya seakan tidak terbatas dan unlimited. Dan saat itu juga Lloyd bereksperimen apa yang terjadi jika saat pembatalan terjadi ada orang di tengahnya. Apakah dia akan lenyap juga? Sehingga Lloyd langsung menyerang Guisarme dengan bola hitam Fana itu dan dia tersedot ke dalamnya. Dan Lloyd menabrakkan bola itu dengan bola lainnya sehingga terjadi pembatalan yang melenyapkan segalanya termasuk Guisarme itu sendiri. Kemudian Lloyd memakamkan Jet yang juga lenyap bersama Guisarme. Lloyd memakamkan Jet jauh dengan yang lainnya karena Jet tidak memiliki tubuh aslinya. Lloyd memberitahu Grimoire bagaimana dia bisa mengurai teknik teleportasinya. Karena pada saat dia masuk ke alam bawah Jet, dia tidak menemukan Jet. Namun dia melihat serangkaian mantra teleportasi milik Jet yang telah disusun rapi, sehingga Lloyd bisa dengan mudah mempelajarinya. Kemudian datang Albert dan yang lainnya yang memberitahu jika para pembunuh bayaran akan menjadi pengikut Lloyd. Dan jika mereka macam-macam, maka Lloyd yang harus bertanggung jawab. Lloyd dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian mereka berpesta di sana merayakan kemenangannya. Dan Ren meminta kepada Shilpa untuk mengizinkannya melayani Lloyd, dan Lloyd datang untuk mengizinkannya. Dan Lloyd juga memberitahu kalau racun milik Ren itu bisa digunakan sebagai obat yang berguna bagi manusia. Hal itu membuat Ren bahagia dan memiliki impian yang berguna untuk banyak orang. Dan cerita Tensei Shitara Dainana berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa berikan like and subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video lainnya.